dilakukan lokasinya di hutan Campaga di Kabupaten Bantai. Kalau misalnya berbicara tentang ekowisata di sana, Bang Adam, supaya masyarakat Kota Makassar, masyarakat di luar Kabupaten Bantai bisa ke sana, sebenarnya gambarannya selain memiliki mata air, apa lagi keindahan yang ada di hutan Campaga? Yang pertama, masyarakat di sana percaya di antara lembu-lembu hutan Campaga itu ada cerita asli. Cerita ini mengalir turun-temurun membentuk budaya mereka untuk menjaga hutan. Jadi ada kisah di situ sehingga hutan tersebut dikeramatkan. Biasanya gambaran kita tentang hutan itu butuh sedikit kerja keras. Kita harus jalan dulu baru bisa mendapatkan hutan. Di Campaga tidak. Hutannya dibelah oleh jalan aspal licin. Tapi masyarakat bisa tetap menjaganya. Di sebelah hutan ini ada hamparan sawah. Yang saya bilang tadi sekitar 500 hektar. Hampir sampai ke 2 desa di sebelahnya. Nah, di sebelah selatan hutan itu ada mengalir mata air dan anak-anak sungai yang dipakai oleh PDAM, dipakai oleh masyarakat untuk air minum masyarakat di situ. Kemudian juga digunakan oleh pengairan oleh petani di sawah-sawah. Kemudian di situ juga sudah dibangun demplot pengembangan lebah madu Trigona. Jadi sekali ke sana kita bisa dapat mempelajari ekosistem hutan itu demikian kompleks. Ada lebah, ada mata air di situ, ada pengembangan ikan nila, dan yang paling penting juga kita sedang mendorong bagaimana agar orang yang berkunjung ke sana bisa sekaligus mendapatkan pengetahuan. Jadi di hutan bernyanyi ini kan ada salah satu bagian dari acara kita itu di mana anak-anak sekolah diajarkan mengukur debit air. Ya, ada seperti itu, mengukur debit air, kemudian juga mengukur kualitas air, dilihat dari makhluk hidup yang ada di situ. Kalau air masih ada capungnya, capung jarum atau ada udang, berarti itu air masih sangat bersih. Tapi kalau sudah ada lintah, itu berarti airnya sudah kotor. Kita sudah dapat informasi lagi ya, jadi kalau lihat air di Kota Makassar banyak lintahnya sudah kotor. Tapi kalau dari Bang Adam sejauh ini, kalau dari event-event yang sudah diadakan dan lihat hutan, kalau misalkan sekarang bisa dikatakan ini gambarannya kita sudah ada nih ya, hutan Campaga sampai sekarang dari yang diolah sejauh ini, memang dari dulu itu sudah seperti itu atau mungkin sudah ada renovasi dari pemerintah Kabupaten Bantai? Saya baru bekerja di hutan dan sekitar hutan itu 2010. Jadi saya melihat hutan Campaga itu sejak 2010 hingga sekarang. Baru-baru kita adakan pemetaan partisipatif. Menurut data kehutanan, luasnya itu 23 hektar. Pemetaan yang baru-baru ini 28 hektar. Saya tidak tahu memang apakah ada perkembangan hutannya ataukah metode mengukur luasnya yang berbeda. Tapi jelas ada perbedaan angka yang awal dan yang sekarang. Kemudian apakah hutan itu ada perubahan? Masyarakat di sana percaya tidak ada yang berubah di hutan Campaga. Maksudnya tidak ada yang menebang. Karena mereka mengharamkan ada penebangan di situ. Jadi masyarakat Campaga itu punya identitas menjaga hutan. Jadi kalau Anda merasa orang Campaga, berarti Anda akan menjaga hutan. Bukan orang Campaga kalau menebang hutan gitu ya. Bukan Anda kalau menebang hutan. Oke, maka mereka akan berusaha keras menjaga identitasnya. Bahkan di sana pada tahun 2012 banyak pohon tumbang itu tidak diambil karena mereka percaya itu dibutuhkan untuk ekosistem hutan. Kita bisa lihat pohon-pohon tumbangnya. Bangunnya bagaimana caranya itu? Membangun dari diri masing-masing masyarakat agar mereka sadar untuk menjaga hutan atau bagaimana? Ya, itu yang saya bilang tadi. Mereka punya kepercayaan bahwa hutan ini keramat. Kenapa dikeramatkan? Karena di situ ada sumber mata air yang menjadi sumber penghidupan banyak sekali orang. Sehingga harus dijaga. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan mengatakan ini keramat. Ya betul-betul keramat, karena kalau kita rusak banyak juga masyarakat yang kena dampaknya. Sudah menjadikan budaya untuk tetap menjaga ya tentunya. Kalau gitu saya mau ke Bang Zul. Bang Zul, ini kan eventnya musik. Apakah hanya bernyanyi nantinya? Siapakah nanti? Ya, event yang lalu yang minggu lalu ya. Karena kita berdua tidak sempat ke sana. Selain musik, kabarnya ada juga event yang lain seperti sablon asel, kemudian juga ada storytelling atau dongeng. Sebenarnya apa sih selain tujuan untuk dijadikan sebagai tempat untuk wisata, apa lagi yang disampaikan? Jadi pertama saya bilang bahwa model liburan kreatif ini sebenarnya sedang cukup berkembang di Indonesia, di banyak kota, di Bandung seperti itu, orang-orang Jakarta, Bandung, kemudian di Jogja seperti yang saya bilang di awal tadi, dan beberapa kota lainnya sedang gemar mengembangkan
model liburan alternatif seperti ini. Bahkan di Makassar akhir tahun kemarin itu beberapa komunitas di sini bikin event serupa di hutan pendidikan Unhas yang di Maros gitu. Jadi konsepnya pertama ini liburan gitu, kita mengajak, ini sebenarnya targetannya orang-orang kota gitu yang yang rindu dengan alam gitu, suara air seperti itu. Kemudian kita berupaya memediasi seperti itu. Nah, bedanya karena liburan ini kita mengkolaborasikannya dengan pertunjukan musik seperti itu. Jadi kita di Kedai Puja ini percaya sekali itu bahwa musik selalu punya daya tariknya sendiri seperti itu. Dan itu yang coba dikembangkan di event nyanyi kemarin. Selain event musik itu, kemudian ada beberapa rangkaian kegiatan yang lainnya, misalnya seperti sablonase itu. Jadi kami dari Kedai Puja ini menyiapkan sablon gratis untuk siapa saja yang datang, membawa kaosnya sendiri dan kita sablonkan desainnya sesuai dengan tema hutan bernyanyi ini seperti itu. Jadi siapa yang datang kita kabarkan sebelumnya untuk bawa kaos sendiri dan kita sablonkan. Kemudian storytelling, ada teman-teman dari komunitas di Makassar seperti itu yang kita ada juga kerjasama. Kemudian selain berdongeng mereka berpuisi seperti itu. Jadi komplit pertunjukan yang disajikan seperti itu. Jadi liburan, kemudian bisa menikmati musik, puisi, mendengar kicauan burung, melihat hamparan sawah, di belakang ada hutan. Benar-benar komplit saya kira model liburan yang menarik untuk diperkembangkan di tempat-tempat yang Bahkan lain. pakai musik tradisional juga. Iya, jadi sebelumnya itu kita diberi kabar oleh teman-teman di Balang Institut bahwa di daerah Campage itu ada masyarakat yang mengembangkan musik gambus. Yang saya kira sudah lama sekali kita tidak mendengarnya seperti itu. Bahkan beberapa teman ketika kami pertama kali mempublish poster kegiatan bertanya, ini serius ada musik gambus? Iya serius. Jadi ada masyarakat desa yang sudah cukup lama gitu, bahkan Pak Lurahnya bercerita waktu pertama kali kita cek lokasi bahwa dia cukup intens mendampingi warga yang mengembangkan musik gambus ini. Sebagai gambaran untuk menambah apa yang sudah diceritakan ada begini. Jadi awal kali kami cek lokasi ke sana, dari awal kita langsung ke tempat yang penangkaran lebah itu, terus melihat ke atas ada pohon alpukat, kemudian sebelahnya ada durian, kemudian rambutan. Saya bilang sama teman dan saya kabarkan teman-teman di Makassar, kalau kita ke hutan Campage itu hanya bawa dua, bawa susu dan sirup seperti itu, nggak banyak semua seperti itu karena iya komplit. Saya ada rumah warga itu tempat kami ketemu dan Pak Lurah, kaget saya di samping rumahnya ada pohon durian yang duriannya mantap sekali, di depannya ada rambutan dan banyak sekali buah-buahan seperti itu. Belum lagi yang air terjun itu, hanya saya yang belum sempat sampai ke bawah, tapi dari gambar yang saya lihat itu keren sekali pokoknya air terjun. Kalau dari gambarannya tadi deskripsinya, iya, lengkap, bisa liburan, bisa makan buah-buahan juga, ditambah lagi pokoknya menghilangkan. Iya betul. Tapi sejauh ini bagaimana sih Prof. Syamsul Alam dari pemerintah? Ya, jadi pemerintah ini sangat mendukung karena memang sejalan dengan program Kabupaten Bantai. Jadi salah satu pilar untuk membangun Bantai adalah pengembangan sebagai kota jasa dan khususnya kepada jasa pariwisata. Bantai ini sekarang berbenah, beberapa tempat-tempat wisata itu kita bangun dan itu kita nanti akan dilingkan antara satu tempat wisata dengan wisata yang lain. Jadi ada wisata mulai dari pantai, kemudian Campage ini ekowisata, dan ini daerah pertengahan. Dan dari sisi temperatur sangat bagus. Artinya tidak panas, tidak dingin. Dia ketinggian 400 sampai 500 meter. Dan hampir semua jenis buah bisa tumbuh di situ. Jadi memang buah-buahan di sana Enak. air bersih sekali. Sepertinya Kabupaten Banten bisa menjadi surga di Sulawesi Selatan ya. Iya, mungkin butuh banyak promosi juga lah Ya. pada masyarakat seperti itu. Baiklah, kita akan masih berbicara mengenai hutan bernyanyi ini, tapi kita harus lihat dulu ini ya. Tetaplah bersama kami di Trial Show.